Macam-macam tanah di dunia. Yang pertama adalah entisol. Entisol adalah jenis tanah yang sangat muda dan belum mengalami perkembangan profil tanah yang jelas. Biasanya, tanah ini belum memiliki horizon tanah yang terbentuk dengan sempurna. Tanah ini banyak ditemukan di daerah gurun, pegunungan muda, atau area dengan sedimentasi aktif seperti delta sungai. Dalam klasifikasi USDA Soil Taxonomy, entisol termasuk dalam tanah dengan horizon yang masih sangat dangkal. Yang kedua, inseptisol. Inseptisol merupakan tanah yang sudah mulai berkembang tetapi belum terlalu matang. Biasanya ditemukan di daerah dengan lereng curam dan aktivitas erosi tinggi. Tanah ini memiliki kesuburan sedang dan bisa digunakan untuk pertanian apabila dikelola dengan baik. Alvisol. Tanah alvisol adalah tanah hutan yang subur dan sudah mengalami pencucian sedang. Ia mengandung banyak unsur hara penting seperti kalsium dan magnesium. Tanah ini umum dijumpai di wilayah beriklim sedang dan tropis, cocok untuk pertanian berskala besar. Molisol. Molisol adalah jenis tanah yang sangat subur, umumnya ditemukan di daerah padang rumput atau grassland. Tanah ini kaya akan bahan organik, berwarna gelap, dan banyak digunakan untuk pertanian padi, jagung, dan gandum. Vertisol. Vertisol adalah tanah liat yang sangat kaya mineral dan mudah mengembang atau menyusut tergantung kelembapannya. Ciri khasnya adalah retakan-retakan besar saat musim kemarau dan sangat lengket saat basah. Tanah ini sering dijumpai di daerah sawah tropis seperti Indonesia dan India. Histosol. Histosol adalah tanah organik yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang belum membusuk sepenuhnya. Sering disebut sebagai tanah rawa, tanah ini jenuh air sepanjang tahun dan cocok untuk budidaya tanaman tertentu seperti sagu. Ardisol. Jenis tanah ini ditemukan di wilayah kering dan semi kering seperti gurun dan padang pasir. Tanah ardisol memiliki kandungan organik yang sangat rendah dan sulit digunakan untuk pertanian tanpa irigasi tambahan. Dan selanjutnya, gelisol. Tanah gelisol terdapat di daerah kutub atau wilayah dengan suhu sangat rendah. Ciri khasnya adalah adanya lapisan permafrost atau tanah beku permanen di bawah permukaan. Tanah ini sulit ditanami karena beku sepanjang tahun. Tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang sangat subur karena mengandung sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Tanah ini umumnya gelap, gembur, dan sangat cocok untuk pertanian hortikultura dan perkebunan. Tanah lumpur. Tanah lumpur terbentuk dari hasil sedimentasi dan banyak ditemukan di sekitar muara sungai atau danau. Kelebihannya adalah kaya mineral, namun kelemahannya adalah struktur tanah yang sangat halus dan mudah tererosi. Tanah kapur. Tanah kapur adalah jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan memiliki ciri khas warna putih, orange, atau hitam. Tanah ini cenderung basah karena memiliki pH di bawah 7. Tanah ini cenderung kurang subur karena kandungan unsur haranya yang rendah, tetapi beberapa jenis tanaman tertentu bisa tumbuh di atasnya. Tekstur tanah kapur ini umumnya ringan dan mudah dilalui air, tetapi bisa juga lebih berat tergantung pada tingkat kekeruhannya. Oksisol. Tanah ini adalah hasil dari pelapukan lanjut dan dominan di wilayah tropis seperti Indonesia. Mengandung oksida besi dan aluminium. Tanah ini berwarna merah atau kuning dan umumnya kurang subur, kecuali dengan pemupukan. Spodosol. Spodosol merupakan tanah yang terbentuk dari bahan induk pasir kuarsa, memiliki ciri adanya lapisan pasir masam berwarna putih abu-abu atau horizon albik, dan lapisan berupa akumulasi besi, aluminium, dan bahan organik, atau disebut lapisan spodik. Organosol.
Organosol atau tanah organik mirip dengan histosol, mengandung banyak bahan organik dari tanaman rawa. Biasanya memiliki pH rendah dan drainase buruk, cocok untuk tanaman-tanaman tertentu. Organosol dan histosol adalah dua jenis tanah yang didominasi oleh bahan organik. Perbedaan utamanya terletak pada ketebalan lapisan organik dan bagaimana tanah tersebut terbentuk. Histosol atau gambut memiliki lapisan organik tebal lebih dari 40 cm, terbentuk dari akumulasi sisa tumbuhan yang membusuk di lingkungan yang tergenang air. Sementara organosol juga kaya bahan organik, tetapi ketebalannya bervariasi dan bisa juga terbentuk dari endapan organik di lingkungan yang berbeda, tidak selalu tergenang. Tanah vulkanis adalah jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan material vulkanik seperti abu, lava, dan batuan yang dikeluarkan oleh gunung berapi saat erupsi. Umumnya, tanah ini memiliki warna hitam, abu gelap, dan lapisan atas yang abu gelap, dan bisa berubah menjadi coklat kemerahan atau kuning pada lapisan bawahnya. Teksturnya yakni gembur dan mudah diolah. Kandungan haranya sangat kaya dan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, besi, dan aluminium yang penting untuk kesuburan pada tanah ini. pH-nya bersifat asam dengan pH berkisar 4-7 dan cenderung rapuh dan mudah tererosi, terutama pada lapisan atas. Tanah ini tersebar luas di sekitar gunung berapi aktif di daerah aktivitas vulkanik. Ultisol adalah jenis tanah yang mengalami pelapukan lanjut, ditandai dengan adanya lapisan liat di bawah tanah atau horizon argilik. Tanah ini umumnya masam, memiliki tingkat kesuburan dan produktivitas yang rendah, serta kaya akan aluminium. Ultisol banyak ditemukan di lahan kering masam, terutama di daerah tropis seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Ultisol memiliki kemiringan tanah yang rendah, yang berarti tanah ini kurang subur dan sulit untuk ditanami. Kemiringan airnya memiliki drainase yang buruk karena adanya lapisan liat yang menghambat penyerapan air. Tingkat kesuburan ultisol yang rendah karena kandungan unsur hara seperti fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium yang sangat rendah, serta kandungan bahan organik yang tipis di atas lapisan atas. Tingkat pH ultisol yakni masam dengan pH rata-rata kurang dari 4,5. Yang terakhir adalah tanah liat. Tanah liat adalah jenis tanah yang terdiri dari partikel mineral berkerangka dasar silikat dengan diameter sangat kecil, kurang dari 5 mikrometer. Tanah liat memiliki sifat plastis ketika basah, sehingga mudah dibentuk dan menjadi keras saat kering. Sifat ini disebabkan oleh adanya mineral-mineral seperti kaolinit yang tersusun dalam bentuk lempengan kecil. Tanah liat memiliki tekstur halus dan mampu menyimpan air dalam jumlah besar. Umumnya digunakan untuk pertanian, kerajinan tanah liat, dan bahan bangunan. Jenis-jenis tanah liat di dunia. Tanah liat kaolin biasanya digunakan untuk membuat porselen, kertas, karet, cat, dan lain-lain. Nama kaolin diambil dari bahasa Cina yakni Kaoling yang merupakan sebuah bukit. Selanjutnya tanah liat montmorillonite. Montmorillonite adalah jenis tanah liat yang memiliki kemampuan mengembang yang tinggi ketika menyerap air. Tanah liat lilit. Tanah liat lilit merupakan jenis tanah liat yang memiliki struktur mirip dengan montmorillonite namun dengan kemampuan mengembang yang lebih rendah. Itu dia video macam-macam tanah di dunia. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.